Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok 2 beranggotakan 5 orang, yaitu Dr. Gigi Yutia Indra Kusuma, Dr. Putih Amaliana, Dr. Hewan Rian Jehansa, Dr. Marianti, dan Dr. Widya Susilowati. Kami akan membahas isu terkait manajemen dan smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 14 yang diatur dalam manajemen ASN. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pangkat dan jabatan. 4. Pengembangan karir. 5. Pola karir. 6. Promosi. 7. Mutasi. 8. Penilaian kinerja. 9. Penggajian dan tunjangan. 10. Penghargaan. 11. Disiplin. 12. Pemberhentian. 13. Jaminan pensiun dan hari tua. Serta yang terakhir, perlindungan. 9 prinsip SMART ASN. 1. Integritas, yaitu berlaku jujur dan disiplin. 2. Nasionalisme, berperilaku mencintai tanah air. 3. Profesionalisme, menyelesaikan tugas sesuai kompetensi dan tepat waktu. 4. Wawasan global, mengetahui perkembangan regional dan dunia. 5. Networking, memiliki jejaring pertemanan profesional. 6. Entrepreneurship, yaitu mampu melihat peluang untuk perbaikan. 7. Multilingual, tidak hanya bisa berbahasa Indonesia tapi bisa berbahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lainnya. 8. Literasi digital, cakap dalam menggunakan media digital untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Dan hospitality, ramah dan santun dalam berinteraksi. Mulai 1 Juli 2022, Pertamina mewajibkan masyarakat untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar. Pengaturan penyaluran Pertalite dan Solar ini bertujuan untuk memastikan kuota yang diatur mencukupi serta tepat sasaran. mypertamina.id. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Selanjutnya, pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar. Ya bagus aja sih Pak, kita mah rakyat ngedukung aja lah, gimana baiknya. Iya, ya modern sih, cuman itu nggak bisa buat semua masyarakat, kan semua masyarakat belum tentu punya Android. Kontra lah karena di semua pom bensin kan pasti ada cantuman kita nggak boleh main HP gitu, nelpon dan sebagainya, tapi harus aplikasi yang harus di scan itu kayaknya menurut saya sih kurang tepat ya, karena bahaya katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Putih Amaliana akan membawa acara Satu Meja dengan Rakyat dan Pemerintah dalam 1 jam ke depan. Sekarang sudah 4 Juli 2022, berarti siapa yang sudah mendownload aplikasi My Pertamina ini? Jadi di sini yang akan kita bahas berjudul beli BBM bersubsidi pakai aplikasi My Pertamina. Sangat digitalisasi sekali ya, tapi tidak hanya sampai di situ, kita mau lihat apa tujuan dari pemerintah dan gimana sih dampaknya buat masyarakat. Mungkin pandangan narasumber yang hadir di sini berbeda-beda. Nanti selamat datang di ruang Zoom ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Widya sebagai salah satu anggota pengamat ekonomi, ada Mbak Marianti sebagai influencer milenial kita, ada Bapak Rian yang berprofesi sebagai sopir angkot dalam kota yang merasakan langsung imbasnya ya Bapak? Iya Bu. Dan ada Ibu Tia sebagai pengawas sosial kita. Mungkin langsung saya tanya terlebih dahulu ke Ibu Tia. Semua kebijakan kan pasti disoroti nih Bu, tetapi untuk kebijakan yang kali ini bagaimana pandangan Ibu? Baik, dari pandangan saya sendiri sebagai pengamat sosial ya, penggunaan kita harus tahu dulu penggunaan My Pertamina ini gunanya untuk apa ya kan. Yang satu
dari pemerintah sendiri itu untuk membatasi subsidi berbahan bakar minyak ini supaya tepat sasaran pada mereka yang untuk ekonomi ke bawah gitu. Diutamakan itu dulu. Jadi supaya tidak overload, jadi diusahakan meminimalisir mungkin terjadinya penyimpangan. Untuk itulah kami memerlukan aplikasi ini. Baik, jadi dari Ibu Tia di sini tujuan dari pemerintah ini pada dasarnya sih pemerataan dan tepat sasaran ya Ibu ya. Ya, semoga tidak ada penyimpangan. Baik, mungkin saya tanya lebih lanjut ke Bapak Rian di sini yang sebagai masyarakat langsung, bagaimana pandangan Bapak kira-kira terkait dengan profesi Bapak sebagai sopir angkot? Kalau tanggapan saya sih, gimana ya, Bu? Takutnya ini My Pertamina ini malah membuat masyarakat menjadi repot dan ribet ke depannya. Bukankah seharusnya pemerintah itu membuat aplikasi yang bisa untuk mempermudah masyarakat, bukan mempersusah atau mempersulit masyarakat, begitu, Bu? Mungkin ini tanggapan saya sih, Bu. Ya, baik. Dari Bapak Rian di sini merasa repot jika diberikan penerapan aplikasi My Pertamina seperti ini bagi masyarakat ya. Untuk selanjutnya mungkin tanggapan dari Ibu Widya Susilowati selaku pengamat ekonomi. Saya persilakan. Oke, menurut pendapat saya sebenarnya ini aplikasi yang bagus ya terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Kenapa? Karena penyaluran bensin bersubsidi ini bisa lebih tepat sasaran ya. Sistem My Pertamina ini dia akan membantu masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Dia nanti datanya ini akan dicocokkan terlebih dahulu kan supaya nanti bisa terdaftar di aplikasi. Nah, orang-orangnya siapa aja? Nah, ini nanti yang akan terekam di sistem My Pertamina. Jadi orang-orang yang berhak yang mendapatkan subsidi. Nah, kebijakan ini sebenarnya langkah awal untuk mengubah pola subsidi BBM yang selama ini itu berupa barang menjadi ke orang. Nah, jadi sehingga lebih tepat sasaran. Nah, sebenarnya kuota yang telah ditetapkan pemerintah ini sudah harusnya sih kuotanya ini udah pas gitu ya. Tapi setelah diamati beberapa tahun terakhir ternyata kuotanya kok melebihi gitu. Yang harusnya pas, kok jadi subsidinya ini malah melampaui gitu kan. Nah, di sini ternyata lebih banyak pihak-pihak yang golongan menengah ke atas atau bisa dikatakan orang kaya, justru mereka lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang yang golongan menengah ke bawah. Jadi aplikasi ini sebenarnya lebih tepat sih menurut saya sehingga lebih bisa menjangkau ke masyarakatnya langsung ya, bukan ke barangnya gitu. Ya, mungkin itu pendapat saya. Ya, baik. Dari Ibu Widya sih mengutarakan bahwa sebenarnya pada dasarnya sih aplikasi My Pertamina ini membantu untuk memeratakan, selain memeratakan juga menghindari pelaku-pelaku yang dianggap agak nakal di sini ya, Bu Widya ya, yang akhirnya dampaknya tidak tepat sasaran. Ada pihak yang lebih banyak menggunakan, ada yang tidak dapat sama sekali. Ya, mungkin saya lanjut ke Mbak Marianti sebagai influencer milenial. Dari pandangan Anda ini bagaimana? Tadi sebelumnya dari Bapak Rian sudah memberikan komentar terkait agak repot penggunaan aplikasi itu, jadi memberatkan dari pihak masyarakat. Ya, silakan Mbak Marianti. Ya, terima kasih Ibu Putih. Sebenarnya saya ini bingung, Ibu Tia sama Ibu Widya ini sebenarnya ke pemerintah atau ke masyarakat? Karena saya merasa masyarakat di sini kayak ditekan-tekan ya Bu ya, kayak mempersulit. Jadi sama aja buang-buang waktu kalau kita menggunakan aplikasi. Nah, ini juga mekanismenya itu seperti apa?
kayaknya belum diperjelas ya, apakah masyarakat seperti yang mana, mobil seperti apa. Jadi ini benar-benar mekanismenya harus jelas dulu, karena saya merasa sebagai masyarakat juga imbasnya nanti ke yang lainnya, yang terutama pada ekonomi rendah. Nah, ini benar-benar harus diperjelas seperti apa, jangan sampai kami ini kayak ditekan-tekan, kayak dipersulit, ya sama halnya buang-buang waktu aja. Jadi minta tolong nih sama Bu Widya, sama Bu Yuti ya, ini seperti apa sebenarnya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marianti. Jadi, pendapat dari Mbak Marianti sepaham ya ke Bapak Rian terkait kebijakan ini. Jadi mereka merasa ada kurang jelasnya, apakah butuh sosialisasi mungkin begitu dari pemerintah atau bagaimana yang bisa membuat lebih lurus pandangan masyarakat ke depannya gitu Ibu Widya dan Ibu Yutia. Boleh diberikan tanggapan? Baik, dari saya sendiri ya, kalau aplikasi My Pertamina ini sebenarnya sudah beberapa bulan sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Untuk masyarakat yang belum paham, itu bisa ditanyakan langsung ke dekat SPBU terdekat, mulai dari pendaftarannya, cara pengaplikasiannya, karena kita sudah era digital ya, saya kira bukannya mempersusah, malah semakin mempermudah gitu loh. Susahnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya bilang apa ya, susah, nggak juga sih sebenarnya, karena kan semua terdata kita. Jadi yang ini yang pantas pakai subsidi, ini yang nggak pantas pakai subsidi gitu loh. Semuanya jadi malah jadi apa ya? Jadi akurat dengan aplikasi ini, dengan adanya aplikasi ini. Untuk saya sih seperti itu pendapat saya. Ya, mungkin dari Ibu Widya bisa Oke. menambahkan kan? Oke, mungkin saya tambahkan. Jadi untuk Ibu Anti ataupun Pak Rian sebenarnya tidak perlu khawatir karena aplikasi di sini adalah untuk kendaraan beroda 4 yang masih di bawah 2000 cc ya. Jadi untuk kendaraan yang lebih dari 2000 cc silahkan mengisi ke BBM yang non subsidi. Jadi untuk kendaraan yang masih di bawah dari 2000 cc itu bisa mendaftar di aplikasi My Pertamina. Dan buat roda 2 ini sebenarnya tidak perlu gitu untuk melakukan pendaftaran di aplikasi My Pertamina. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan beroda 4. Jadi itu aja. Jadi nggak usah khawatir gitu. Untuk terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun golongan menengah ke bawah yang tidak mempunyai roda 4. Ya. Baik, jadi saya mungkin agak menyimpulkan dari pendapatnya Ibu Yutia. Jadi kalau terkait sama masyarakat yang kurang paham atau kurang jelas, bisa menanyakan langsung ke SPBU terdekat. Dan untuk aturannya itu hanya sementara untuk uji coba dibataskan pada kendaraan roda 4 yang di bawah 2000 cc. Jadi untuk kendaraan bermotor atau yang di kendaraan bermotor itu mungkin masih seperti biasa, tidak perlu pakai aplikasi, sedangkan di atas 2000 cc itu yang tidak perlu menggunakan BBM bersubsidi, artinya bisa ke Pertamax ya, seperti itu. Ya. Kira-kira dari pendapat kedua Ibu Widya dan Ibu Yutia sepaham apa tidak disampai sini untuk Bapak Rian dan Mbak Marianti, atau ada yang mau ditanggap kembali? Iya Bu, saya mau menanggapi sedikit lagi nih Bu. Iya Pak Marianti dulu. Oke. Ya Ibu, ini saya mau menanyakan lagi. Di bagaimana kalau yang di himbauan-himbauan itu kan udah terpasang dilarang menggunakan handphone. Itu seperti apa itu mekanismenya? Bapak Ibu atau Bu Yutia sama Bu Widya apakah tidak khawatir dengan masyarakat kalau misalnya menggunakan HP di SPBU nanti kan kita bisa meledak? Apakah itu yang diharapkan sama Bu Yutia dan Bu Widya? Oh ya, baik. Ada benarnya juga ya Mbak Marianti. Memang
selama ini saya juga sendiri pribadi kalau pergi ke Pertamina ngisi bensin gitu memang ditegur pada saat saya tidak sengaja lagi WA atau bagaimana ya. Mungkin bisa ditanggapi dari Bu Widya, di satu sisi itu aturan tidak boleh menggunakan alat telekomunikasi di tempat, di satu sisi malah diberlakukan transaksi elektroniknya berdekatan atau di tempat. Itu bagaimana? Silahkan mau yang duluan sembarang aja. Oke, jadi sebenarnya kalau di area SPBU memang ada larangan ya, bahkan tandanya itu udah jelas ya. Cuman untuk penerapan aplikasi My Pertamina ini, kita akan ada jarak ya, jarak tertentu, jarak aman untuk pengaplikasian My Pertamina ini. Jadi ketika sudah selesai, hanya tinggal menunjukkan barcode-nya. Barcode-nya ini pun tidak harus online ya. Jadi hanya tinggal menunjukkan ke petugasnya dan udah selesai. Tinggal bayar, udah praktis kok, nggak yang seribet dari pikiran masyarakat. Oh ribet ya gitu, enggak. Semuanya bisa kok. Dan jangan khawatir juga untuk yang tidak memiliki HP mungkin atau yang tidak memiliki jaringan internet, di area SPBU udah disediakan petugas beserta dengan WiFi-nya. Dan petugasnya ini yang akan membantu untuk pengaplikasiannya. Mungkin untuk mendaftarkannya juga sekalian bisa dibantu gitu. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Widya. Silahkan dari Ibu Yutia, boleh. Silakan. Jadi saya mau menambahkan untuk penggunaan aplikasi handphone dengan aplikasi di daerah SPBU, sebetulnya ini sudah dilakukan uji coba dari pihak pemerintah sendiri. Bahwasanya kalau pengisian aplikasi itu tidak sebahaya pada saat melakukan komunikasi seperti telepon, gitu. Karena kalau menggunakan telepon kan menggunakan sinyal yang sangat kuat sehingga menimbulkan percikan api, itu betul. Tapi kalau hanya sekedar mengisi aplikasi, kemungkinan untuk terjadi kebakaran itu masih kecil. Kalaupun itu terjadi, mungkin pemerintah memberikan solusi lain seperti pembuatan card. Itu ada seperti itu solusinya dari pemerintah sendiri. Baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak buat Bu Yutia dan Ibu Widya. Jadi dari keduanya beliau berpendapat bahwa untuk kekhawatiran terkait penggunaan telepon atau HP di tempat itu bisa ada alternatifnya tadi ya Ibu Widya, terkait jaraknya yang sekitar 1,5 meter itu diperkirakan aman, dan proses untuk pembayaran atau pengisian aplikasi itu tidak memakan banyak sinyal yang menimbulkan percikan-percikan api seperti menelpon, seperti itu. Dan sekaligus tadi dijawab oleh Ibu Widya pertanyaan Bapak Rian di awal terkait repotnya penggunaan aplikasi ini. Jadi di tempat ada pegawai atau petugas yang siap membantu ya Ibu Widya terkait proses pengisian aplikasinya atau pendaftarannya. Ya, begitu aja mungkin dari hasil diskusi kita semua sudah terjawab. Ya, bagaimana dari Bapak Rian dan Ibu Marianti, setuju untuk saat ini dengan tanggapan dari Ibu Widya dan Ibu Yutia? Ya, kalau saya pribadi sih, ya kita lihat bagaimana lah penerapannya ke depan kan. Apakah memang bagus atau tidak untuk masyarakat. Iya. Baik. Harapan kita semua sama. Seperti Bapak Rian, Ibu Yutia, Ibu Widya, dan Ibu Marianti, semuanya aman, sejahtera, berjalan lancar dan sukses, dan mendukung masyarakat, terutama masyarakat kecil. Terima kasih banyak atas pertemuan kita di Zoom ini. Semoga ke depannya kita membawa diskusi-diskusi baru yang membuka nalar dan pandangan kita untuk kemajuan bangsa ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.